Bintang yang bersinar bahkan menyalahkan kecantikan Linda yang kian terpancar panas. Latan tidak bisa menghindar lagi. Dia terjerat pesona Linda setelah bertahun-tahun lamanya menyingkirkan Linda dari dunianya. Malam pun berganti pagi, dari pagi menuju siang dengan begitu cepat. Linda terbangun dengan sekumpulan barang-barang mewah di samping kasurnya yang berantakan menjadi hal pertama yang dia lihat. Linda mendudukkan tubuhnya lalu terpejam sekilas saat merasakan pening. Antara tidur telat karena obat P3R4-4 nanogram dan juga mabuk. Linda kembali menatap sekumpulan barang mewah itu. Hampir 10 paper bag bermerek terkenal. Gila! Linda tersentak pelan saat merasakan sebuah lengan membelit perutnya yang polos. Hadiah, ujar Latan dengan suara serak khas bangun tidur. Linda menatap Latan yang balas menatap dengan kedua mata mengantuk itu. Hadiah? Gue ultahnya masih lama. Linda bergerak melepas lengan Latan. Lalu turun begitu saja untuk melihat isi di dalamnya. Latan tidak lagi bersuara, dia hanya menatap tubuh Linda yang berjalan begitu saja itu. Tidak malu entah lupa karena baru bangun. Wah! Linda terlihat antusias sampai melupakan sekitar. Linda terus menjerit bahagia. Membuka semua satu persatu lalu setelah selesai dia lompat ke atas kasur. Memeluk Latan dengan senang bahkan mengecup bibir tebalnya beberapa kali. Latan menghangat. Menatap lekat kebahagiaan Linda yang terlihat tulus dan murni. Latan ingin Linda yang bahagia dengan tulus dan semurni itu. Sudah sangat lama sekali dia tidak melihatnya. Terakhir 10 tahun yang lalu. Latan meraih tengkuk Linda, M3 Lum 4T bibir Linda dengan penuh luapan emosi berbagai rasa. Antara rindu, cinta dan benci. Ingin mengaku namun gengsi. Linda mendorong Latan lalu menyentuh dan menyeka bibirnya yang digigit Latan. Sakit bego. Jeritnya emosi. Latan acuh. Dia memilih turun untuk bersiap pergi ke kantor untuk meeting yang dijadwalkan setelah makan siang. Linda menyeka sebal bibirnya dengan menyorot punggung Latan kesal. Latan berbalik, menyangga pintu kamar mandi dengan senyum miring yang seksi. Lo ikut. Masih ada waktu, 1 jam. Ujarnya. Linda menurunkan tatapan. Dia jadi salah fokus melihat Latan polosan di ambang pintu. Gak, makasih. Sewotnya lalu rebahan, menarik selimut hingga sedada. Perintah bukan penawaran, Linda. Linda berdecak teramat kesal. Terus? Gue harus selalu nurut gitu? Semprotnya seraya mendudukkan tubuhnya. Sesuai kontrak kerja. Ya, Latan kini melipat tangannya di dada. Lo sadar kalau lo gak bisa sebentar? Tanya Linda meledek. 1 jam cukup. Omong kosong. Udah sana mandi, gue tahu lo harus ke kantor buat meetingkan siang ini, jadi sana-sana. Usirnya. Malam lo gak akan tidur karena besok gue keluar kota. Tunjuk Latan memperingati lalu masuk ke dalam kamar mandi, tidak memaksa lagi. Apa? Jerit Linda tak habis pikir. Dasar hypersex. Teriaknya kesal. Linda masuk ke apartemen Lena dengan lesu. Parah sih, gak ada liburnya. Kerja gue kok begini amat, keluhnya lalu duduk pasrah di sofa. Masih soal Latan? Lena ikut duduk, menatap Linda geli. Linda yang selalu bebas dikasih pekerjaan baginya menjadi aneh. Siapa lagi? Dia jadi benalu di dunia bebas gue nyesel terima kerjaan dari dia.
Gue sampai sering lecet. Gue bukan pelacur juga. Pokoknya anjing emang, setan. Jeritnya. Keluar sudah unek-unek. Tapi gila tahu bayarannya, lo kan butuh. Maksud gue lo kan emang mau uang banyak buat pindah negara. Lena meraih sebatang rokok dan mulai menyalakannya. Linda mengangguk pelan. Dia memang butuh, mengingat hidupnya boros. Suka minum di klub membuatnya sulit menabung. Lo cuma harus layani om lo, bukan om-om yang sosoknya kayak ikan buntel, Lena terbahak. Lo harus tahu, Len. Latan itu gila. Gue mau pingsan aja tetep gas. Curhatnya ngeri plus frustasi. Masa sih, om lo kan polos, anak baik. Baik apanya? Jerit Linda tak terima. Pergaulan dia lebih bebas, Len. Gue juga baru tahu. Covernya nipu. Lanjutnya heboh. Ah masa? Beneran? Temennya lebih gila, gue yakin Latan juga. Mana suka pakai obat P3R4 nges 4 nanogram. Wow, mantap. Linda memukul lengan Lena. Mantap apanya dodol? Lo harus rasain sakitnya gak bisa jalan, kesalnya. Mau dong, cengenges Lena. Linda menggeleng tak habis pikir dan Lena terbahak melihatnya. Gue keluar, Len. Si tukang ngatur tiba-tiba ada di depan, gak tahu dari siapa. Kesalnya lalu meraih semua barangnya dan memasukkannya ke dalam tas. Latan maksud lo? Siapa lagi? Bye, Len. Linda mengecup pipi Lena bergantian lalu berlalu pergi meninggalkan rumah Lena. Mobil mahal milik Latan sudah terparkir di depan gerbang rumah mewah Lena. Hanya Latan seorang di dalamnya. Linda tahu kalau pengawalnya ada di sekitar, entah menyamar atau mengikuti. Yang pasti Latan memiliki musuh dan perlu dijaga. Lama. Ketus Latan lalu menyalakan mesin mobil dan melaju pelan. Linda hanya mendengus, menarik sabuk pengaman lalu duduk diam hingga jemarinya digenggam jemari Latan. Latan tidak peduli. Ada minuman di belakang, lo minum. Perintahnya. Gue tahu minuman apa itu. Gue nolak. Kenapa harus? Harus. Lo gak akan kuat tanpa itu. Potong Latan tegas. Abis malam ini, lo bebas 3 hari, Linda. Jelasnya. Latan melirik Linda sekilas. Dan gue butuh isi daya lebih dahsyat dari sebelumnya. Suaranya begitu rendah nan seksi. Linda meremang. Dahsyat? Lebih dahsyat? Selama ini apa? Bukannya sangat dahsyat? Apa Latan berniat membunuhnya oleh kenikmatan? Gila? Bahkan mungkin seminggu gue di sana. Mau lo banget kan? Sindirnya. Ya. Jawab Linda yakin. Oke, malam ini gue jadi samsak lo. Lanjutnya. Sams 3 kilo detik. Latan mengerling nakal. Linda menghirup mol dengan begitu lebay. Hari ini adalah hari kebebasannya dari Latan. Dia bebas kemanapun tanpa kekangan menyebalkan. Lo bikin malu gue, Lin. Lena menepuk bahu Linda agar berhenti bertingkah konyol layaknya manusia yang sudah lama tinggal di goa. Gue pikir gak akan punya waktu kayak gini lagi. Lebay. Lo mau pindah negara tapi boros lo gak pernah berubah, ngapain ajak gue kesini coba? Linda merangkul Lena,
mengajaknya untuk melangkah masuk ke dalam mall. Gak jamin gue punya kesempatan kayak gini, Len. Latan kan setan gila hyper parah. Kesalnya. Terus, Linda tersenyum cerah. Terus ya ini, sebuah kartu dia acungkan. Isinya ada 500 juta, gue abisin sekarang. Biar si Latan miskin, tawa jahat pun menggema. Lena sontak menutup mulut Linda. Malu-maluin lo, kesalnya. Linda menyingkirkan bekapan itu. Pokoknya ambil apa aja, dia itu pelit tahu. Masa gaji pertama gue 500.000, sebalnya. Tapi kan barang-barang mewah yang lo dapat berlebihan. Linda menghela nafas kesal. Kok lo kayak belain Latan ya? Jujur sama gue. Lo pernah dikasih apa sama dia? Desaknya. Lah, ketemu aja segan. Mana berani gue minta atau terima barang dari dia? Yakin? Yakinlah. Jerit Lena tak terima dengan tuduhan Linda. Sisa 5 juta lagi buat ke klub entar malam, Linda kembali tertawa jahat. Mengabaikan Lena yang misuh-misuh membawa banyak paperback. Gue nyesel suruh lo beli barang kecil, kenapa gak sekalian tas mahal harga 500 juta biar cuma bawa satu? Gerutu Lena. Linda yang sama membawa paperback terlihat santai. Namanya bukan shopping dong kalau cuma beli satu barang mahal, balasnya. Dengan kesal Lena menjatuhkan bawaannya ke lantai. Suruh sopir lo sana. Lihat lengan gue merah-merah. Kesalnya. Iya ya. Gak inget gue, sorry. Tak lama sopir pun datang membantu keduanya. Mobil mini milik Latan pun sesak dipenuhi paperback. Nyeselkan lo belanja banyak? Olok Lena saat melihat wajah Linda kesal saking sempitnya di mobil. Gak. Sewot Linda. Halah. Oh iya, entar malam gue jemput. Gue dandan di rumah lo, terang Lena. Terserah, yang penting harus jadi. Cantik banget gue astaga. Seksi gini, pantes si Latan kesetanan sama gue. Bangga Linda lalu meliukan tubuhnya centil. Lena memutar bola matanya jengah sekaligus jijik dengan kepedean Linda yang tak pernah berubah. Gue yakin, setiap orang di klub liatin gue entar, sombongnya dengan percaya diri. Terserah lo deh. Buruan udah 7:30 malam, biar panjang waktunya nanti. Iya. Gak sabaran banget, gerutu Linda lalu mulai meraih tas yang sudah terisi ponsel dan beberapa alat make up. Keduanya saling merangkul dengan senyum cerah. Kas! Teriak keduanya heboh lalu tertawa bersama dengan terus mengayunkan langkah hingga menuju parkiran. Maaf, Nona akan pergi kemana? Hadang sopir yang Latan siapkan untuk Linda. Linda. Ke klub dong, sini kuncinya. Bilang aja sama bos lo kalau gue ada di kamar, dengan tak sopannya Linda menjawab. Maaf, Nona. Kami harus izin terlep. Izin apaan sih? Latan bebasin kok. Potong Linda marah. Sebentar, kata sopir tersebut. Dia mendapat telepon dari seseorang yang pasti Latan. Linda menghela nafas kesal, sedangkan Lena menenangkan Linda agar sabar yang penting bisa ke klub. Baik, Tuan. Sopir itu mematikan sambungan teleponnya lalu tak lama ponsel Linda yang menyala, panggilan dari Latan muncul. Sopir itu pamit menjauh, menelpon seseorang dengan serius. Hal. Jam 8 malam lo boleh pergi diantar sopir, sambar Latan tanpa menyapa. CK. Kenapa gak sekarang sih?
Ribet amat. Omel Linda. Nurut atau enggak sama sekali. Katanya bebas, gimana sih? Bukan berarti gue biarin lo 4 nanogram sama cowok lain. Setelah lepas dari gue baru silahkan. Anjing, lo pikir gue segampang itu? Jeritnya marah. Emang? Jadi, nurut? Atau lo sama ibu lo yang nanggung pelanggaran kontrak? Setan, anjing. Bab. 500 juta yang lo pakai itu gaji 5 bulan lo, potong Latan kalem. Apa? Jerit Linda sampai rasanya pita suara akan putus. Selamat menikmati kebebasan, Linda. Sambungan pun terputus sepihak. Linda menggeram lalu berteriak kencang sampai mengagetkan Lena, sopir dan beberapa pengawal yang bersembunyi. Ada apa sih, Lin? Lena mengerjap panik. Duit gue, Len. Linda terisak sedih, kesal, marah, menyesal dan campur aduk. Hah? Semua duit itu gaji gue, anjing banget kan? Isaknya lalu berteriak kesal. Jadi senjata makan tuan? Lena menggigit bibirnya saat merasa tawa akan pecah, namun dia telan kembali. Udah, sabar. Ini cobaan. Lena memeluk Linda sekilas dengan berusaha tidak tertawa. Linda menoleh saat Chika duduk di sampingnya yang kini tengah nonton televisi di ruang tengah. Bunda lihat, kamu gak kerja. Latan pecat kamu? Tanya Chika dengan senyum tipis. Linda menggeleng. Enggak, dia masih di luar kota gak tahu kapan pulang. Jelasnya dengan kembali fokus pada layar televisi. Bagus deh, Chika menatap Linda agak ragu. Maafin Bunda ya, Lin. Lanjutnya. Linda menoleh. Maaf? Maaf kenapa, Bun? Tanyanya heran. Bunda mau minta tolong sebenarnya. Chika menunduk agak malu dan ragu. Dia tahu Linda baru 2 bulan bekerja dengan Latan. Bunda uang gaji sisa 100.000, Bunda bayar buat cicilan ke bank, air dan listrik belum. Jelasnya. Linda menatap Chika dalam diam. Dia merasa tersentil. Harusnya peka soal itu mengingat dia dibesarkan hanya oleh sosok ibu. Linda jadi semakin benci ayahnya. Jadi Bunda mau minjem, kamu udah gajian kan? Sambung Chika. Linda mengangguk ragu, mengingat gajinya 5 bulan sudah dia sia-siakan. Boleh minjem, Bunda? Gaji bulan depan. Gak usah, Bun. Sekarang biarin aku yang bayar. Potong Linda dengan percaya diri walaupun pusing sendiri. Kenapa? Tanya Linda tidak bertenaga, terkesan datar. Lo gak main? Ledek Latan dengan senyum menyebalkan. Linda hanya menatap wajah Latan di layar ponselnya, dia malas meladeni. Latan mengamati wajah Linda yang lebih murung dan terlihat seperti sedang ada pikiran itu. Kenapa? Tanya Latan datar. Linda mengerjap, dia ingin bilang tapi takut Latan memanfaatkannya. Pasti ada uang ada ranjang. Enggak. Kenapa? Tanya Latan masih datar. Lagi bete aja, lalu Linda memalingkan tatapannya asal. Kenapa? Latan terus mendesak Linda. Linda menghela nafas jengkel. Gue butuh uang. Puas lo. Kalau aja lo kasih tahu mungkin gue gak akan habisin. Amuknya. Uang lo selama ini kemana? Uang yang bukan dari gue. Linda kicep lalu menggaruk lehernya yang tak gatal. Uang tabungannya sisa 300.000,
dia terlalu gila beberapa hari tanpa Latan sampai sangat boros di klub. Linda bahkan benci pada dirinya sendiri yang tidak bisa membuat uang bertahan lama dengannya. Gue kirim, Latan terlihat sibuk dengan sebuah tab. Linda melirik pemberitahuan di ponselnya yang masih video call itu. Latan benar-benar mengirimkan uang, 100 juta. Apa ini untuk gaji bulan ke-6? Linda tidak akan sembarangan lagi sekarang, apalagi Latan mudah memberikannya. Gue kangen. Linda sontak tersadar dari pemikirannya. Apa? Geli banget. Sewotnya. Kangen lo 4 nanogram. Mana terima kasih buat gue? Potong Latan. Linda mendengus. Gue tahu itu gaji 6 bulan gue. Ketusnya lalu mematikan video call itu sepihak dengan kesal. Tapi detik selanjutnya Linda lega. Dia bisa membantu bundanya. Dia akan menjadi anak lebih peka mulai sekarang. Linda turun dari kasur. Dia akan segera mengabari bundanya. Makasih, Latan. Batinnya berucap tulus. Apa? Linda pun lesu saat Chika memberi kabar Latan akan pulang dan makan malam nanti malam. Dasar si gak pernah akur, kekeh Chika. Bunda juga mau ucapin makasih sama Latan. Karena mau kasih kamu kerjaan, Bunda jadi ketolong, dipeluknya Linda. Kamu siap-siap, 1 jam lagi juga makan malam, Chika melepas pelukannya. Lathannya juga belum pulang. Kata siapa? Udah pulang dari sebelum kamu bangun tidur, bahkan dia kesini cari kamu buat kasih oleh-oleh. Hah? Terus kenapa aku gak tahu? Kan tidur, belum bangun kata Latan gitu, jawab Chika. Dengan tak banyak berpikir lagi Linda ke kamar dan bersiap. Linda berjalan beriringan dengan bundanya memasuki rumah mewah Latan. Entah kenapa dia jadi gugup dan berdebar. Lin, dia om lo. Walau tiri. Jangan kayak mau ketemu cowok lo yang LDR deh. Kalian udah datang. Villa menyambut heboh nan ramah khasnya. Belum mulai kan? Tanya Chika sama ramah. Belum, nunggu Latan yang lagi keluar sebentar. Ayo duduk, kita ngobrol dulu. Ajaknya menggiring Linda dan Chika menuju meja makan bak kerajaan itu. Linda dan Chika menyapa Zadil juga yang terlihat sibuk dengan laptop bukan dengan makanan. Sambil kerja ya, kalian ngobrol aja. Ujar Zadil yang diangguki semuanya. Gimana kerjasama, Latan? Tanya Villa. Ya gitu, Latan selalu nyebelin. Jujur Linda. Linda? Tegur Chika tak enak hati. Villa tertawa pelan. Kalian kalau gak akur terus kita nikahin ya? Candanya. Ih. Enggak mau, bisa-bisa. Linda. Potong Chika. Linda pun melipat bibirnya urung mengeluarkan isi pikirannya yang terlalu jujur. Villa kembali tertawa pelan. Gak apa-apa, Lin. Daripada pembohong, baik di depan jelek di belakang. Setuju. Linda berseru dengan senyum jamawa menyebalkan. Villa kembali tertawa. Linda lucu di matanya. Sama berani seperti saat dia muda dulu. Nah, ayo. Villa menatap belakang Linda. Linda menoleh dan langsung bersitatap dengan Latan. Latan dengan datarnya mengabaikan Linda dan duduk di kursi samping Linda. Sedangkan Linda tiba-tiba gugup tanpa tahu alasannya. Linda menggeliat lalu menguap dengan kedua mata perlahan terbuka. Nuansa gelap memeluk pandangannya yang agak buram. Tubuhnya terasa remuk walau tidurnya sangat nyenyak.
Kita ke pesta malam ini. Suara serak Latan muncul di belakang Linda membuat Linda menoleh sekilas. Apa? Gue capek, enggak mau, tolaknya. Lo harus, Latan meraih wajah Linda agar kembali menoleh padanya. Latan mendorong pelan bahu Linda agar duduk. Lo harus dandan. Jadi, diem. Tegasnya kemudian Latan meninggalkan Linda menuju sofa di ruang tunggu. Latan mulai bekerja, sedikit pun lumayan mengingat dia sibuk mengerjakan Linda berkali-kali saking lapar. Latan membuka email di tab, melihat semua berkas yang mungkin saja butuh tanda tangan online-nya. Latan meraih ponsel untuk mendial nomor sekretarisnya. Lama dia berbincang membahas pekerjaan yang dia lewati selama dia menghabiskan waktu bersama Linda. Hingga Linda pun datang membuat Latan menyudahi pekerjaannya dan mematikan sambungan telepon dengan sekretarisnya. Linda terlihat kurang nyaman, dia tidak biasa di make up berat. Biasanya dia hanya akan fokus pada mata dan bibir hingga kesan menor muncul. Gue takut rusak. Gue gak biasa pakai dempul setebel ini. Ketus Linda seraya menyentuh canggung pipi kirinya. Latan berdiri, meraih pinggang Linda lalu mengecup sekilas pipinya tanpa ingin merusak bibir yang terlihat manis itu. Kita berangkat. Ujar Latan tanpa menggubris celotehan Linda sebelumnya. Sebut aja gue saat ini lagi lembur, jadi... Gue dapat uang kan? Linda melirik Latan penuh harap juga ragu, mengingat sudah ratusan juga dia meminta. Latan terus melangkah tanpa melepaskan lilitannya di pinggang Linda. Maksudnya apa? Linda terlihat belum puas. Nanti dibayar, balas Latan datar tanpa menatap Linda sedikit pun. Berapa? Linda sontah berseri cerah. Latan tidak menjawab, dia membuka pintu mobil dan mendorong Linda agar segera masuk dan duduk tanpa banyak tanya. Hai, Latan. Sapa seorang pria belasteran Amerika Indonesia itu. Lo lupa sama gue? Gue Emir, anak Pak Hajatnan rekan bisnis lo, kekehnya. Latan tersenyum tipis. Oh Emir, apa kabar? Tanyanya. Baik, ini siapa? Terakhir kali bukan ini yang lo bawa, bisiknya jenaka. Latan semakin menarik Linda agar merapat. Dia Linda, kekasih gue. Jawabnya. Linda menelan ludah, menggerutu dalam hati lalu tersenyum ramah. Linda, ucapnya sambil bersalaman. Nama yang cantik, puji Emir. Terima kasih, Linda tersenyum agak tersipu. Emir sangat ganteng. Tipe Linda sekali, rasanya dia dak-dik-dukser. Gue sapa yang lain dulu, bye bro, bye Linda. Emir pun menjauh dan gabung dengan anak lain dari berbagai negara. Latan sebenarnya malas ke pesta seperti ini. Dia bukan tipe orang yang suka basa-basi. Dia lebih suka membahas pekerjaan atau bercinta. Sebenarnya ini acara apa sih? Bisik Linda di telinga Latan. Lo emang bego, balas Latan dengan santainya. Ceka. Gue tanya. Geram Linda dengan masih berbisik. Latan membawa langkahnya ke meja makanan. Dia ingin minum sekaligus berharap Linda makan dan tidak banyak tanya. Ini acara penyambutan pemimpin baru di perusahaan X. Jawab Latan setelah lama diam menatap panggung kecil yang menampilkan tarian penyambutan, entah apalah itu. Latan menggoyangkan minuman di gelas cantik yang digenggamnya. Membiarkan Linda memilih makanan maupun minuman. Linda mengambil satu piring kecil makanan dan minuman yang unik berwarna orange. Latan melirik minuman yang dibawa Linda lalu tersenyum miring.
Lo yakin sering ke klub? Tanyanya mengejek. Linda mengerjap tidak paham. Maksud lo? Kesalnya. Lo tahu itu minuman apa? Latan menunjuk minuman di tangan Linda dengan dagunya. Linda menatap gelas itu. Tahu, jeruk. Lalu menyesapnya. Astaga. Alkohol. Pekiknya tertahan. Indera penciuman lo jelek. Bodoh. Hardik Latan dengan mudahnya. Linda menggeram lalu menghela nafas sabar. Gue kuat, gak akan mabuk. Sombongnya. Lo mau ngulang lagi kesalahan? Latan menatap Linda, tak terbaca. Simpen. Gue gak mau repon kalau lo mabuk saat acara ini belum dimulai. Tegasnya. Dengan kesal Linda menyimpan gelas itu pada pelayan yang lewat. Udah, puas? Geramnya lalu memalingkan wajah tanpa ingin memakan-makannya. Linda kesal diremehkan namun sialnya benar, dia akan mabuk. Latan mengangkat bahunya acuh, menyesap minumannya lalu meraih minuman jus asli. Minum. Titahnya. Linda melirik enggan namun banyak pasang mata yang takutnya melihat. Terpaksa Linda ambil. Linda meneguknya sedikit dan mulai memakan hidangan ringan yang luar biasa nikmat. Enak. Latan menunduk seraya mengulurkan jemari untuk menyeka bibir Linda yang belepotan. Ternyata lipstiknya tidak luntur. Tahu begitu Latan ke Asteris Loom dulu sebelum masuk ke acara. Latan jangan gila. Linda kelabakan saat Latan menyeretnya masuk ke bilik kamar mandi. Latan menutup pintu dan langsung menabrakkan bibirnya ke bibir Linda yang terus menggodanya sepanjang acara. Latan dan Linda saling menjauhkan wajah lalu bertatapan saat mendengar suara D3SH4N dari bilik samping. Emir, lebih cepat. Latan tersenyum samar melihat Linda merona mendengar suara D3SH4N orang lain. Entah karena terpancing gairah atau memang malu mendengarnya. Latan merapatkan keningnya pada kening Linda membuat fokus Linda kembali pada Latan. Mau balas mereka? Bisiknya seksi dengan nafas mulai memberat. Linda sontak menjauhkan wajahnya. Gak mau. Senakal-nakalnya gue tetap punya malu. Bisik Linda agak kesal nan tegas. Latan duduk di kloset duduk. Oke, bagus. Latan menarik Linda agar duduk di pangkuannya. Latan, jangan kayak setan deh. Ayo keluar. Linda mengeluh juga risih terus mendengar D3SH4N halus antara Emir dengan entah siapa. Gue mau lo. Iya nanti pulangnya deh. Jengkel Linda. Bukan S3 kilo detik. Gue mau lo jadi kekasih gue. Linda menahan nafas. Jantungnya tak karuan. Tapi bohong. Latan tersenyum mengejek melihat keseriusan Linda. Gue sukanya S3 kilo detik bareng lo, bisiknya lalu mengecup rahang Linda. Linda sontak emosi. Entah kenapa dia ingin marah. Apa sebenarnya dia mengharapkan itu sekarang? Jangan gila, Linda. Geramnya dalam hati.